sejarah seperti itu. Dan ternyata dengan pecahnya kerajaan itu, apa yang terjadi? Terjadi perang saudara. Perang saudara yang terjadi itu juga menghabiskan ratusan ribu orang Bani Israel. Mereka dalam perang saudara itu. Karena perang saudara itu terjadi hampir 200 tahun. Dan itu baru berakhir sekitar tahun 721 sebelum Masehi. Nah, lebih puncaknya lagi, kemudian kerajaan Israel Utara itu dihancurkan oleh sebuah kerajaan dari daerah Syria yang disebut dengan kerajaan Sarjan. Itu dihancur leburkan juga kerajaan Israel Utara. Sementara kerajaan Israel bagian selatan juga diserbu oleh kerajaan dari Babilonia, dari Irak, yang kita kenal kalau baca sejarah namanya Bukhtanasar. Apa yang kemudian terjadi di kerajaan selatan itu? Orang-orang Bani Israel sebagian dibunuh, sebagian dijadikan budak, sebagian menjadi terusir dan dibawa ke Irak. Nah, disitulah kita kenal, kalau kita baca sejarah kitab Taurat mereka, ketika orang Bani Israel dibawa oleh Bukhtanasar ke Irak, di situ Allah mengutus beberapa orang nabi di antara mereka. Misalnya Nabi Daniel, misalnya Nabi Ezra, atau yang kemarin kita baca dalam Quran, Uzair. Uzair itu kalau dalam kitab Taurat namanya Ezra. Itu nabi yang Allah khusus untuk mereka, untuk Bani Israel. Tetapi sekali lagi, mulailah Bani Israel itu menjadi bangsa yang terpecah-pecah, berserakan ke berbagai belahan dunia. Nah, lalu berikutnya di tahun 320 sebelum Masehi misalnya, sekali lagi orang Bani Israel diserang oleh sebuah kerajaan dari daerah Romawi, dan itu kemudian lagi-lagi ada ribuan orang-orang Bani Israel itu menjadi bangsa yang terusir dan mereka terbunuh. Lalu kemudian tahun 20 sebelum Masehi, sekali lagi kerajaan mereka diserang dari daerah Suriah, atau waktu itu sudah menjadi daerah kekuasaan Romawi. Nah, itu tidak kurang dari 40.000 orang Bani Israel terbunuh, dan 40.000 lainnya itu dijadikan tawanan dan dijadikan budak. Nah, di tahun 63 sebelum Masehi, ini kerajaan Romawi, rajanya Titus. Ini kalau kita baca sejarah, ini adalah orang yang paling kejam memperlakukan orang Bani Israel. Mereka bukan dihukum macam-macam, tapi dihukum dengan cara dibakar. Dan itu ribuan orang Bani Israel terbunuh. Dan kota Yerusalem sendiri itu dihancurkan. Jadi kota Yerusalem yang hari ini jadi rebutan, itu sudah kota yang hancur bangun, hancur bangun, hancur bangun begitu. Sepanjang sejarahnya selama ribuan tahun. Nah, di masa Nabi Muhammad pun orang Bani Israel juga tidaklah mendapatkan keamanan betul. Mulanya mereka tinggal di Madinah, karena itu ada sebagian pengungsi orang Bani Israel itu yang tinggal di Madinah. Nah, tetapi begitu Islam datang, Nabi Muhammad berdakwah di sana, mereka melakukan penolakan, akhirnya terjadi perang dengan umat Islam. Jadi kalau kita kenal dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nazir, Bani Qainuqa, sampai nanti ke perang yang ada di Taif, perang yang ada di Taif itu adalah perang antara umat Islam dengan orang-orang Bani Israel. Nah, nanti di surat yang akan datang, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah, kita akan banyak bicara bagaimana pertempuran antara orang Islam dengan orang-orang Bani Israel. Tapi sekali lagi, keadaan mereka tidak baik-baik aman. Banyak di antara mereka yang terbunuh, yang tertawan dan terusir. Akhirnya orang Bani Israel juga dibersihkan dari khususnya Mekah dan Madinah. Tidak lagi mereka berhak tinggal di situ. Nah, lalu kemudian apakah selesai nasib bangsa ini? Tidak juga. Di abad-abad modern itu, misalnya di Inggris tahun 333, di Inggris itu pernah orang-orang Bani Israel itu menjadi bangsa yang terusir juga. Orang-orang Inggris tidak senang.
Nah itu kemudian di Prancis juga, di zaman Napoleon Bonaparte, mereka juga pernah menjadi bangsa yang terusir, dibunuh dan ditindas. Kemudian yang paling, kalau kita baca sejarah, di Jerman, ya antara tahun 1443 sampai 1445, sebelum Perang Dunia Kedua itu oleh Hitler penguasa Jerman, orang-orang Yahudi itu dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam camp itu semacam rumah kurungan, dan itu dikasih gas. Jadi kalau kita baca sejarah, nah itu juga yang tragis bagi orang-orang Yahudi. Oleh Nazi Hitler itu dihabisi oleh orang-orang Yahudi itu dari daerah Jerman. Nah, di Rusia juga pernah mereka mengalami menjadi bangsa yang terusir. Di Spanyol juga mereka pernah menjadi bangsa yang terusir dan tertindas. Nah, itu sebagian dari sejarah panjang bangsa Bani Israel yang kalau kita baca ayat kemarin seolah-olah membenarkan apa yang Allah sebutkan itu. Walaupun hari-hari terakhir ini kita menyaksikan mereka agak berjaya di tanah Palestina, tapi kita tidak tahu kebenaran Al-Quran mungkin akan terbukti tentang bangsa mana lagi yang akan Allah kirimkan untuk kelak menaklukkan dan memusnahkan mereka. Allahu a'lam. Tapi yang sedang kita baca adalah bahwa informasi Al-Quran, Allah akan terus mengirimkan kepada bangsa itu orang-orang yang akan menyiksa mereka. Apa penyebabnya itu? Macam-macam. Mungkin karena kebrutalan mereka juga, atau mungkin karena efeknya mereka sendiri mungkin tidak tahu. Tapi sekali lagi, jadi Allah ini akan berlaku sampai hari kiamat. Dan ayat yang kita baca itu ayat tidak akan ternasahkan, karena ayat tidak turun lagi, Nabi sudah wafat. Jadi ayat itu nggak mungkin dibatalkan. Jadi janji Allah bahwa mereka akan mendapatkan orang-orang yang Allah kirimkan, yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat, itu akan terus ada. Walaupun hari-hari terakhir kita hari ini menyaksikan betapa mereka berada di posisi yang lebih tinggi karena ada pihak-pihak yang melindunginya. Tapi kita tidak tahu. Sunnatullah akan berjalan, roda kehidupan akan berputar. Mungkin akan ada saatnya entah orang, entah bangsa, entah makhluk apa yang Allah kirimkan untuk kemudian mengazab mereka. Itulah janji yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan pasti terlaksana. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira sebagian dari sejarah bangsa Bani Israel yang disebutkan di ayat 167. Nah, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, masih berkaitan dengan bangsa Bani Israel itu. Ayat 168. Jadi setelah bangsa Bani Israel dihancurkan, setelah kerajaan Sulaiman itu hancur, itu Al-Quran menyebut dalam ayat 168 ini yang terjadi pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahu fil ardi umama. Kami cerai-beraikan orang Bani Israel itu di permukaan bumi ini menjadi berbagai kelompok bangsa. Jadi hari ini orang Bani Israel itu ya ada di seluruh dunia. Jadi jangan dikira bahwa di Indonesia itu nggak ada. Soal jumlah banyak sedikitnya saja. Jadi di berbagai belahan dunia itu ada. Nah, kejadiannya itu kenapa orang Bani Israel bisa kembali ke Palestina itu dulu karena izin dari Perdana Menteri Inggris. Saya lupa, Winston Churchill, ketika selesai Perang Dunia Kedua, dia menjanjikan kepada bangsa Bani Israel akan diberikan tanah. Nah, itulah tanah Palestina itu. Makanya orang Bani Israel dari seluruh dunia berusaha untuk balik ke situ. Nah, sekarang kemudian mereka membangun sebuah ideologi yang disebut dengan Zionisme itu hari ini. Tapi orang-orang Bani Israel masih terpencar di berbagai belahan dunia. Ada. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Wa qatta'nahu fil ardi umama. Kami cerai-beraikan mereka di permukaan bumi ini menjadi berbagai macam kelompok
di berbagai negara. Jadi datanya ya orang Israel itu ada di seluruh dunia, di berbagai negara. Tinggal mungkin di negara tertentu banyak, di negara tertentu hanya sedikit. Tapi jelas mereka. Nah, apa yang kemudian tentang keberagamaan mereka? Minhumus salihun, di antara orang-orang Bani Israel itu, kata Quran, ada juga orang-orang yang saleh, artinya yang mentaati hukum-hukum agama mereka. Ya, seperti orang Islam juga lah, yang taat itu ada, yang nggak taat itu juga ada. Sama. Jadi soal ini di agama manapun, nggak cuma ada di orang Bani Israel, di orang Islam itu yang taat ada, yang nggak taat juga ada. Di agama manapun itu sunatullah. Nah, Quran menyebut minhum as-salihun. Di antara mereka yang tersebar di berbagai belahan dunia itu ada yang saleh, artinya yang taat menjalankan hukum-hukum agama. Walaupun kata sebagian ahli tafsir, yang seperti itu jumlahnya memang tidak besar. Wa minhum duna zalik, tapi di antara mereka juga ada yang di bawah dari nilai ketaatan. Ya, bahasa Qurannya dihaluskan, disopankan, di bawah dari nilai ketaatan. Kalau mau kita sebut yang tidak taat lah, yang tidak taat itu yang belang-belang kan namanya, yang betul-betul pendurhaka kan namanya, nah masuk dalam kategori itu. Nah, itu dia. Ya umat Islam kan begitu juga. Nah, yang taat beneran itu ada juga, yang setengah taat itu ada juga, yang pendurhaka juga ada. Sama saja. Nah, tapi kemudian dalam perjalanan mereka ini, walaupun ayat ini sedang menyebut orang Bani Israel, tapi sunnatullah ini berlaku untuk semua makhluk Allah, manusia, bangsa manusia bisa. Nah, orang-orang Bani Israel ada yang taat dan ada yang tidak, yang kami cerai-beraikan di berbagai belahan dunia. Wa balawnahum bil hasanat, sesekali kami uji mereka dengan kebaikan. Mungkin mereka menjadi bangsa yang jaya di tempat itu, berhasil, sukses dan segala macam kemewahannya, itu ujian. Nah, dari sini kita bisa pahami, jangan dikira bahwa yang namanya ujian Allah itu sesuatu yang gak enak. Yang enak itu pun sesungguhnya ujian. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan misalnya kenikmatan, Allah limpahkan kekayaan. Nah, itu bukan berarti bahwa itu adalah lambang Allah itu pasti ridha dengan kita, enggak. Itu adalah ujian. Yang kita rasa enak itu adalah ujian. Dan itu sama, orang Bani Israel juga Allah ujikan seperti itu. Sebagian mereka mungkin di tempat tertentu, di negara tertentu, Allah berikan kemakmuran mereka, Allah berikan sukses kepada mereka. Itu Allah uji mereka dengan kebaikan. Tapi pada kali yang lain, Allah uji mereka wasai'at. Allah uji mereka dengan hal-hal yang tidak enak, yang buruk. Mereka mengalami penindasan, kemudian pembunuhan, dikejar, diusir dan segala macam. Itu ujian juga buat mereka. Sama. Bangsa Muslim juga seperti itu. Dulu mungkin kita tahu lah, setelah Perang Dunia Kedua itu hampir seluruh bangsa Muslim di dunia ini itu adalah menjadi bangsa terjajah. Termasuk bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa terjajah. Jadi mungkin waktu itu kita sedang diuji dengan yang tidak enak. Itu dia. Jadi Allah berikan ini dalam konteks berbangsa seperti itu. Dalam konteks pribadi juga gitu. Kita secara pribadi mungkin dalam keluarga ujiannya sama. Ada ujian yang enak menurut kita, tapi hati-hati itu tetaplah ujian. Tapi ada juga ujian yang menurut kita sedang gak enak. Nah, bahasa kita lagi dapat musibah. Sekali lagi itu bisa ujian. Jadi bisa pribadi, bisa kelompok keluarga, bisa masyarakat, bisa bangsa. Ujiannya sama. Ada yang enak-enak, yang baik-baik, tapi ada juga yang gak enak, yang gak baik-baik. Tujuan Allah cuma satu. La'allahum yarji'un. Semoga mereka-mereka yang diuji, baik dengan kebaikan maupun dengan yang gak enaknya itu, dengan keburukan itu, supaya mereka introspeksi diri.
supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Itu saja tujuan Allah. Jadi ujian itu adalah bagian dari kasih sayang Allah sesungguhnya. Ketika Allah masih menguji, berarti Allah masih sayang kepada kita. Nah, makanya di dalam kitab-kitab tasawuf ajarannya itu luar biasa. Jika orang mendapatkan ujian, itu ada sekian banyak manfaat. Pertama, misalnya, jika orang yang diuji itu adalah orang-orang yang berdosa, maka jika dia tabah dalam menghadapi ujian itu, maka Allah akan ampuni dosa. Tapi jika dia adalah orang yang mungkin tidak berdosa atau dosanya sedikit, maka Allah akan semakin tinggikan derajatnya dengan diberikan ujian. Makanya dalam sebuah tarikh sejarah, Sayyidina Ali itu satu ketika, satu pagi pernah, dalam bahasa Banjar itu agak menung-menung mau umat. Jadi sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, kenapa anda kok hari ini agak tidak nampak ceria, tidak nampak cerah? Jadi kata Sayyidina Ali, saya kok hari ini seperti tidak diuji Tuhan. Jadi orang-orang sekelas Sayyidina Ali itu memang ditunggu ujian Tuhan. Karena apa? Karena ada kesadaran bahwa dengan diuji itu, maka kalau dia lulus, kelasnya naik. Nah, naik kelas. Kan ujian itu buat naik kelas. Jadi yang nggak naik kelas itu, yang nggak pernah diuji. Jadi untuk menaikkan kelas seorang hamba itu, Allah perlu ujian. Bukan Allah nggak tahu kualitasnya, tapi ujian itu adalah kehidupan dunianya. Jadi ujian, sekali lagi, itu salah satu cara Allah untuk menaikkan kelas seorang hamba. Nah, orang Bani Israel juga seperti itu. Jadi kalau nanti orang Bani Israel merasa bahwa dirinya adalah hamba yang hebat, hamba yang mulia di hadapan Tuhan, tidak, sama saja. Di hadapan Allah tuh nggak ada yang lebih dimuliakan. Ukurannya yang dimuliakan cuma yang takwa. Itu yang Allah janjikan. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku umum di alam semesta ini bagi seluruh makhluknya, khususnya bangsa manusia. Nah, lalu kemudian setelah mereka Allah sebarkan di berbagai belahan dunia ini, dilanjutkan dengan penjelasan fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Tadi Allah bilang di antara orang Bani Israel itu ada yang saleh, yang memegang teguh ajaran agama. Tapi ada juga yang tidak. Nah, yang tidak itu seperti apa ceritanya? Maka ayat berikutnya menjelaskan fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Setelah generasi-generasi berlalu orang-orang Bani Israel itu, maka Allah gantikan setelah generasi yang sebelumnya, setelah generasi nenek moyang mereka, mungkin orang-orang yang taat, Allah generasikan ganti setelah mereka itu dengan khalfun. Khalfun. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya agak sedikit mencoba menjelaskan ini agak berat bahasa tafsirnya ini. Bahasa Arab itu kata khalafa itu bisa berbentuk menjadi khalfun, kita bisa terjemahkan generasi. Tapi bisa khalaf generasi juga. Kata ulama tafsir, apa bedanya? Bahasanya gitu. Khalfun itu lamnya itu disukunkan, khalfun bacaannya. Tapi yang satu lagi khalafun, lamnya itu pakai baris, khalafun. Kelihatannya cuma soal baris dan tidak berbaris. Tapi dalam bahasa Arab itu sudah punya beda yang jauh maknanya. Nah, kalau khalfun itu artinya generasi sudah kita, tapi jelek. Ini mohon maaf, kita mungkin punya anak, punya cucu. Nah, cucu kita itu khalfun bahasa Arab. Kalau dia buruk kelakuannya, nggak sebaik nenek moyangnya. Tapi kalau dia membangun generasi di bawahnya itu adalah orang-orang baik, sama mulianya dengan pendahulunya, generasi di atasnya, itu bahasa Arab khalafun. Nah, sekarang kalau kita lihat teks Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun, bacaannya. Jadi setelah generasi yang baik-baik, yang saleh-saleh itu
entah cucunya, entah cicitnya, entah belakangannya, itu lahir generasi yang nggak bagus. Lahir generasi-generasi yang nggak bagus, artinya keberagamaannya itu semakin minim, semakin kuat. Nah, saya nggak tahu lah, apakah misalnya kalau di terminal saya dapat cerita dari ulama-ulama kita dulu. Dulu katanya sekitar 20-30 tahun yang lalu, kalau di terminal ini kalau sholat Jumat di masjid ini satu baris saf pertama itu deretan para kiai, para ulamanya semua itu. Jadi masih banyak orang-orang seperti itu. Waktu berlalu, sekian puluh tahun berlalu. Nah, sekarang generasi itu sudah bisa terhitung. Nah, ini seharusnya ada upaya untuk melahirkan generasi baru yang bukan salafun tapi yang salafun. Jadi generasi yang keberagamaannya lebih baik. Karena tantangan zaman kita lebih berat. Nah, itu sunatullah juga. Nah, orang Bani Israil seperti itu juga. Nenek moyang mereka mungkin ada yang sangat taatnya memegang teguh kitab sucinya, tapi anak keturunan mereka belakang itu yang lahir adalah generasi salafun. Walaupun mereka masih warisul kitab, mereka masih memegang kitabnya, membaca kitab Tauratnya. Mereka masih pegang. Nah, kalau kita mau jujur, saya membaca kitab ini, tapi di juz ke-8 kalau saya tidak salah. Itu seorang ulama dari generasi sahabat bilang begini, umat Islam itu ketika menjelaskan ayat ini hampir nggak ada bedanya di kemudian hari dengan orang-orang Yahudi juga. Nanti di akhir-akhir zaman itu Quran itu ya seperti barang rusak, seperti baju kita yang udah rusak gitu. Jadi nggak banyak orang yang tahu. Quran masih banyak, tapi yang memahami isinya itu yang nggak ada lagi. Jadi kata sahabat begitu. Di akhir-akhir zaman akan terjadi begitu pada umat Islam. Nah, yang Allah tunjukkan dalam ayat ini yang terjadi pada orang Yahudi itu, karena mereka umat duluan. Tapi kata sahabat, pada akhir zaman orang Islam akan begitu juga. Quran itu ya seperti baju buruk, ya baju yang dah lusuh itu. Mungkin kita masih pegang Quran, tapi nggak ngerti itu isi Quran. Itu juga akan terjadi. Nah, cuman kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi bahasa sahabat Nabi, ya di akhir-akhir zaman itu akan terjadi seperti ini. Nih, pas nih lagi giliran orang-orang Bani Israel. Maka digantikan setelah mereka yang baik-baik itu digantikan oleh generasi yang buruk. Walaupun mereka warisul kitab, walaupun mereka masih mewarisi kitab Tauratnya, masih baca kitab Tauratnya, tapi sekali lagi tentu pemahaman dan pengamalannya dan beda dengan kakek moyang. Nah, apa yang kemudian terjadi? Walaupun mereka masih pegang kitab, tapi diwarisi kitab itu oleh generasi buruk yang moralnya sudah runtuh, nilai keagamaan sudah gak bagus. Apa yang terjadi? Nah, mungkin kita boleh berkaca lah. Ini satu fase terjadi pada orang Bani Israel. Di generasi yang buruk, walaupun mereka masih baca kitab mereka. Ya'huzuna arada hazal. Generasi yang buruk, walaupun masih megang kitab, tapi kemudian yang mereka lakukan adalah mereka mengambil harta materi, hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang rendah ini. Nah, Bapak Ibu, di masa itu Quran tidak menyebut ini di tahun berapa, tapi ini terjadi di kalangan orang Bani Israel. Sekelompok orang Bani Israel, mereka sudah berubah menjadi bangsa yang rakus dengan dunia. Quran menggambarkan ya'khuzuna arada hazal. Mereka itu sangat gemar mengambil harta dunia yang bersifat keduniaan secara rakus, dan itu nilainya tidak. Nah, kalau saya buka kitab-kitab tafsir itu apa yang dibentangkan oleh ulama tafsir. Jadi di masa itu orang-orang Bani Israel itu hobinya cuma mengumpulkan kekayaan, suap, sogok. Itu adalah hal biasa. Di pengadilan mereka
Kalau datang orang-orang yang baik pengadilan, mereka bilang, ini apa yang kamu lakukan sesuai dengan kitab. Tapi begitu datang pula orang berperkara ke hakimnya, tapi bawa duit, mereka bilang apa yang telah kamu lakukan itu benar. Ini kitabnya, padahal kitab itu sudah mereka rubah. Nah, itulah yang terjadi. Itu pernah terjadi di fase orang Bani Israel. Jadi Quran menggambarkan ketika kitab suci itu dipegang oleh orang-orang yang generasi dan moralnya buruk, walaupun kitabnya ada, yang mereka lakukan seperti itu. Korupsi itu biasa, so penyuap itu biasa. Jadi penipuan itu biasa. Bagaimana caranya lah untuk mendapatkan kekayaan itu, harta dunia itu, mau halal mau haram itu gak ada batas. Padahal kitab sucinya dipegang. Nah ini. Nah, kita nggak tahu nih apakah ayat ini sedang menyindir kita juga. Tapi ayat sedang bicara memang fakta sejarah. Tapi di balik ayat ini bukan tidak mungkin maksud Quran juga sedang menyoroti ya di kita juga umat Islam. Karena Quran sekali lagi bukan untuk orang Yahudi, untuk kita orang Islam. Apa yang Quran ceritakan itu sejatinya menjadi pelajaran. Nah itu terjadi. Jadi ya'khuzuna arada hadzal, mereka mengambil hal-hal materi-materi dunia yang hina ini, kata Quran. Itu yang mereka hobi. Jadi orientasi hidup itu akhirat itu enggak ada. Nah mungkin hari ini kalau kita istilahkan dengan pemikiran keren hari ini, namanya ideologinya materialisme. Yang ada itu cuma materi. Hidup ini yang dikejar itu materi. Dan itu pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Padahal mereka masih pegang kitab Tauratnya, masih pegang kitab suci. Dan enaknya itu ketika perbuatan maksiat itu mereka lakukan, apa yang mereka katakan? Yang kami ambil, padahal mereka tahu nih, ini salah menurut hukum kitab mereka. Apa yang mereka katakan? Wa yaquluna sayughfaru lana. Dan mereka berkata bahwa nanti yang kami ambil ini enggak apa-apa. Kalaupun ini dosa, Tuhan pasti ngampuni kami. Nah itu enaknya dia ngomong. Tuhan pasti ngampuni kami. Kenapa sampai omongan ini keluar? Karena mereka merasa bahwa sebagai bangsa yang dikasihi Tuhan. Kan dulu kita baca beberapa ayat, orang-orang Yahudi itu bilang, kami ini ahibbaullah, kami ini orang-orang yang dikasihi Allah. Kalaupun kami masuk neraka, paling-paling 3 hari, 7 hari, itu keluar. Nah itu makanya kemudian dari Al-Quran bilang, kapan kamu dapat kontrak perjanjian seperti itu dengan Allah? Nggak ada. Berarti nggak bisa. Itu klaim sepihak, pengakuan sepihak. Nah, orang-orang yang berbuat maksiat meskipun pegang kitab, begitu harta dunia datang dan dia tahu itu salah, dengan enteng mereka mengatakan sayughfaru, Tuhan akan mengampuni kami. Karena mereka merasa sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Itu kata mereka. Selesai. Begitu besok-besoknya datang lagi orang bawa harta setumpuk, ambil lagi. Nah, kata Quran, wa iyatihim aradun mislu. Kalau di kemudian hari datang lagi orang membawa harta yang tidak halal itu, mereka ambil lagi. Jadi kalau ditegur, kenapa melakukan itu? Jawabannya, Allah akan ngampuni kami. Nah, begitu terus. Jadi sudah moralitasnya itu sudah gak. Jadi wa iyatihim aradun mislu, jika didatangkan kepada mereka, diberikan kepada mereka harta dunia seperti yang dulu pernah mereka terima, ya mereka akan ambil lagi. Ya khuzuhu, mereka akan ambil lagi. Nah itulah yang mereka kerjakan. Itu yang terjadi pada orang Bani Israel. Nah mereka menganggap enteng dosa itu. Nah sekarang Allah menegaskan begini, alam yukhaz alaihim mitsaqul kitab. Bukankah sudah Allah ikat perjanjian di dalam kitab Tauratnya? Ini Bapak Ibu,
di dalam kitab Taurat itu ada penjelasan untuk orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kalau dia berdosa, cara penyelesaiannya satu-satunya dosa besar itu hanya boleh taubat. Orang Islam masih lumayan, di bawah taubat itu ada istighfar. Tapi orang Bani Israel itu kalau mereka berdosa, penyelesaiannya harus taubat. Tapi kalau sudah sering-sering melakukan dosa besar, Allah nggak kasih taubat. Itu hukum dalam Taurat. Dan mereka sudah menggampangkan hukum itu. Makanya ketika mereka berani mengambil harta dunia yang tidak halal itu, Allah tanyakan kepada mereka, alam yu'kas alaihim mitsaqul kitab. Bukankah kepada mereka yang telah berbuat maksiat itu sudah ada ketetapannya di dalam kitab Taurat? Misak itu dalam bahasa Quran adalah perjanjian yang sangat kukuh, yang nggak boleh dibuka sembarangan. Ketetapannya seperti itu. Jadi orang-orang Bani Israel yang melakukan perbuatan dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali jika ada taubat. Jika tidak ada taubat, maka tidak akan diampuni. Nah, tapi sekarang mereka enak saja ngomong, sayung parulana, Tuhan akan ampuni kami. Padahal mereka tidak melakukan pertobatan. Dan itu sudah melanggar hukum dalam kitab Taurat mereka. Nah, apalagi lanjutannya? Di dalam kitab Taurat itu ada ketentuan Allah yaqulu 'alallahi illal haq. Bahwa mereka tidak boleh berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Kebenaran tentang hukum Allah. Jadi kalau tadi mereka bilang bahwa dosa yang sedikit itu Allah pasti ngampuni, berarti mereka sedang melakukan kesalahan. Itu sudah melanggar kitab Taurat. Karena mereka berkata tentang hukum Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Itu umum terjadi pada orang-orang Bani Israel. Sayangnya kata Quran, wa darasu ma fihi. Sedangkan mereka masih mempelajari ketentuan itu ada di dalam kitab mereka. Mereka tahu. Jadi kalau kita mudahkan, kitabnya kitab, tapi yang cara hidup lain lagi. Itu gaya. Kitabnya kitab. Jadi kitab itu nggak dipakai. Jadi ajaran agama itu dibuat, walaupun dipegang. Nah, ini kritik Quran kepada perilaku orang-orang Bani Israel. Nah, jangan-jangan ini pun juga bisa berlaku pada sebagian kita orang Islam. Walaupun kita sedang membaca sejarah mereka. Jadi kata Quran, wa darasu ma fihi. Mereka baca kitab itu, mereka kaji kitab itu, dan mereka tahu hukumnya. Cuma mereka nggak pakai. Sayang. Dan Quran masih memberikan peringatan kepada mereka, wa darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Kalau kalian mau sadar bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang mau bertakwa. Bukan dunia yang mau dikejar. Akhirat jauh lebih baik. Jadi ajaran tentang akhirat itu ada di dalam agama Yahudi, bukan cuma dalam Islam. Nah, satu lagi kalimat penutup Quran, afala taqilun. Enggak berpikir ya kalian? Kira-kira. Apakah kalian tidak berpikir? Coba timbang-timbang dengan akal sehat. Ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Perilaku kalian itu salah atau tidak? Ini pertanyaan Quran, tapi pertanyaan ini bertujuan untuk kritik. Nah, ini yang Allah jelaskan tentang satu fase dari kehidupan orang Bani Israel, bagaimana mereka melempar kitab sucinya, tapi mereka memilih gaya hidup yang berbeda menurut maunya mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin dengan keterbatasan waktu ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan Quran ini tentang Bani Israel itu bisa menjadi panduan bagi kita bahwa kita tidak selayaknya mencontoh hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma shalli ala Muhammad.